cerita isekai dulu kali ya. Suatu hari pas makan malam keluarga bangsawan, anak yang paling muda meminta izin untuk meninggalkan rumahnya dan meminta diusir sama bapaknya. Jelas si bapak heran dengan perkataan anak ini, lalu kakak dia mentertawai anak itu karena keluarga mereka adalah salah satu yang paling terkenal di negerinya dan memiliki keturunan dengan keluarga kerajaan. Anak itu tahu, tapi dalam waktu dekat keluarga ini akan hancur. Karena saat ini dia berada di game populer yaitu Saint Quest. Anak itu sadar dia masuk ke game ini dan dia menjadi Yuri Roseout yang nanti akan menjadi final boss di gamenya. Dia akan menjadi rekan pahlawan, tapi pada akhirnya dia berkhianat dan kisah gamenya itu 5 tahun nantinya. Dan ternyata keluarga dia juga merencanakan pengkhianatan dan dihukum mati kecuali adik perempuan yang paling kecil. Marco mati dengan menyedihkan, Miranda mati dengan tidak etis, lalu Yuri, si MC manga ini mati sambil membunuh si Saint Emilia. Dan banyak yang bilang kalau gamenya ini adalah game yang depresi. Lalu bapak Yuri dengan ekspresi menakutkan bertanya dengan maksudnya Yuri tadi. Yang lainnya jelas takut dan nama bapaknya adalah Baram, kepala keluarga Roseout. Jadi dia adalah adiknya sang raja. Tapi dia memilih melakukan pekerjaan kotor dan pada akhirnya dia akan menjadi dalang di balik kudeta. Yuri jelas tahu kalau dia harus merespon dengan benar, makanya dia membuat alasan kalau mau melihat dunia luar untuk meningkatkan ilmu dia. Baran heran kenapa Yuri si gagal ini mau mengembangkan kontribusi untuk keluarga ini. Not juga pasrah. Yuri jelas takut apa dia akan dibunuh sama Baran, tapi Baran memberikan ucapan yang memuji cara pikirannya Yuri. Dan Yuri akan diberikan wilayah di perbatasan. Yuri jelas sedikit tenang. Di koridor ada adik dia yang khawatir sama Yuri. Jadi dia ini adalah Sasha, satu-satunya orang yang baik di keluarganya itu. Sasha juga memberikan jimat keberuntungan ke Yuri, tapi itu senjata. Di ruangannya Baran, pelayannya bilang kalau wilayah itu terlalu berbahaya untuk Yuri, tapi Baran bilang menjijikan. Dari awal Baran memang mau menyingkirkan Yuri, tapi dia sendiri malah mau pergi. Lalu Yuri diberikan surat sebagai penguasa desa Alf. Yuri jelas heran kenapa di desa itu adalah desa dengan tanah tandus yang hampir tidak ada sumber dayanya. Dan dia harus mengembangkan infrastruktur desanya. Makanya sekarang dia harus mengumpulkan tenaga kerja. Tapi orang berbakat di sekitar sini pasti sudah diambil sama Baran. Dan pas Yuri berpikir ini, dia pergi ke toko budak. Jadi setelah membeli budak, budaknya itu akan terikat dengan kontrak sihir. Lalu Yuri ditunjukkan sama budaknya. Si penjual jelas memasang kata-kata yang manis dan Yuri sendiri akan mengecek mereka. Jadi setelah Yuri masuk ke game Saint Quest ini, dia mendapatkan skill juga dan dia mendapatkan appraisal eye. Jadi itu bisa menunjukkan status targetnya. Dan Yuri melihat mereka yang ternyata sudah menjadi milik bapaknya. Yuri jelas kaget dengan Baran yang bisa menebak Yuri bakal kesini. Jelas Yuri kagum dengan bapaknya. Pas penjual itu tanya ke Yuri, Yuri bilang kalau dia bakal mencari di tempat lain saja. Di luar Yuri jelas khawatir karena dia mungkin tidak akan bisa menemukan orang yang tidak ada di bawah bapaknya. Yuri berpikir apa ada orang yang tidak memiliki hubungan dengan Radan. Dan tiba-tiba Yuri ingat tentang orang itu, P. Dan singkatnya, Beastman itu dirasisin di negara ini dan di game P mati cuma menjadi sub quest doang. Jadinya Yuri bisa mendapatkan orang yang bertalenta tapi tidak memiliki hubungan dengan keluarga dia dan pahlawan. Dan pas Yuri bingung P itu di mana, dia mendengar info tentang Beastman. Yuri masih nggak percaya dan ya, P ada di sana dan sedang ditahan sama pedagang budak. P diperlakukan jelek banget sama mereka, tapi Yuri muncul dan tanya apa benar dia ini adalah P. Mereka tahu siapa itu Yuri, tapi mereka nggak peduli dan malah menyerang Yuri. Dan Yuri punya skill stealth dan berhasil membuat mereka tidak bisa melawan lagi. Jelas mereka kaget dengan kekuatan Yuri. Yuri bilang dia bisa mengampuni mereka kalau mereka tidak berhubungan lagi dengan P. Jelas mereka kabur.
Lalu Pi berterima kasih ke Yuri karena sudah menyelamatkan dirinya. Tapi Yuri itu masih belum yakin, makanya dia cek lagi dengan skill penilaian dia. Dan Pi itu tidak punya kontrak. Yuri jelas senang karena Pi tidak memiliki hubungan dengan ayah dia dan parti pahlawan. Yuri bilang, karena dia sudah menyelamatkan Pi, Yuri mau Pi mendengarkan permintaan dirinya. Pi jelas pikirannya ke sana, tapi Yuri bilang dia mau Pi menjadi media. Setelahnya Pi dibersihkan dan Pi tanya apa maksud Yuri dari melakukan ini. Dan kebanyakan orang dari luar bakal mau memiliki hubungan dengan keluarga Rausaut. Seharusnya itu orang normal, bukan dirinya. Yuri balas pertanyaannya Pi dan bilang hanya ada satu alasannya, karena dia itu cocok dengan Yuri. Apalagi bapak dia itu sangatlah mencurigakan dan di cerita gamenya Pi itu seharusnya mati. Jadi Pi mana mungkin bawaannya Maran. Makanya Yuri tidak takut dengan pengkhianatannya Pi. Pi jelas masih tidak percaya dengan Yuri dan tanya apa Yuri beneran membutuhkan dirinya. Yuri bilang memang iya. Dan tugas pertamanya Pi adalah memakai baju maidnya. Dan Pi cocok banget sama pakaiannya. Pi jelas senang dengan pakaian ini. Pi juga mengingat tentang orang yang melakukan hal begituan ke Raspismen, tapi dia tidak merasakan itu dari Yuri. Lalu Yuri mengajak Pi ke kawasan kumuh. Pi jelas khawatir dengan tempat ini. Yuri mengira di sini bapak dia pasti nggak bakal mengetahuinya. Pi jelas pikirannya mulai ke sana. Lalu ada bocil yang menyuruh Yuri pergi. Yuri menyuruh mereka pergi, tapi mereka menolak. Makanya Yuri mengancam mereka. Pi jelas pikirannya makin jelek ke Yuri. Bocil tadi jelas gak mau pergi dan mereka tidak akan berpindah dengan ancaman Yuri. Tapi Yuri memberikan mereka sate dan mereka jelas senang. Pi jelas bingung dan Yuri menyuruh mereka mengawasi di luar. Pi jelas panik dan mau kabur, tapi ditahan sama Yuri. Yuri memojokkan Pi. Pi jelas pikirannya ke sana dan Pi cuma bisa pasrah. Tapi Yuri menggunakan skill penilaiannya ke Pi dan statnya Pi itu jelek banget. Tapi Pi punya skill yang membuat Yuri cukup senang. Yuri bilang sudah selesai, tapi Pi bingung karena masih belum dilakukan hal begituan ke dia. Jelas Yuri heran, apa sih yang dipikirin sama Pi? Pi jelas malu sendiri, jadi Pi dijelaskan sama Yuri kalau dia melihat skill tersembunyi Pi. Pi tanya, kenapa nggak pakai di rumah saja? Tapi Yuri bilang kalau skill penilaian dia itu adalah kartu asnya. Makanya dia tidak bisa melakukan begituan di rumahnya. Lalu Pi diberikan belati karena Pi memiliki skill belati. Pi jelas senang karena dia punya skill dan akhirnya dia itu bisa berguna. Lalu di luar, pas mereka jalan, bocil itu mencari Yuri dan bilang kalau Yuri dicari sama orang itu. Yuri jelas tanya siapa itu dan katanya itu adalah Emilia, sang Saint. Jadi Emilia adalah orang yang kuat dan punya sihir suci yang sangat kuat. Dia juga menjadi anggota parti pahlawan. Dan Emilia itu orang yang berbahaya yang bisa membunuh dirinya. Yuri jelas khawatir kalau dia bertemu sekarang dengan anggota parti pahlawan, ceritanya itu akan berjalan seperti aslinya dan hanya kehancuran yang menunggu si Yuri. Tapi Pi senang karena Yuri dilirik sama Emilia. Tapi Yuri bilang mereka harus pergi dari kota ini. Dan di kota, Emilia dipuji sama semua orang dan pokoknya Emilia mengikuti permintaan dari para semua orang. Tapi biarawati yang bersama dia tanya, kenapa juga Emilia mencari Yuri? Emilia malah mendukung Yuri karena Yuri mungkin orang yang diramalkan. Makanya dia akan membawa Yuri sebagai anggota parti dia. Lalu Yuri berterima kasih dengan info dari bocil itu. Bocil itu bilang sih enggak apa-apa karena besok pasti bakal diberi makanan lagi sama Yuri. Tapi Yuri bilang dia tidak akan bisa memberikan mereka daging lagi. Bocil itu jelas sedih karena nggak bakal dapat diberi makanan gratis lagi. Pi jelas khawatir, tapi Yuri bilang dia akan pergi dari kota besok. Pi juga bakal ikut. Apalagi tak ada info soal bapaknya dan Emilia lagi mengincar dia. Makanya dia harus segera meninggalkan wilayah ini. Si bocil jelas makin sedih. Pi juga merasa khawatir. Jadi Yuri bilang sebagai gantinya dia akan menunjukkan tempat berburu yang bagus dan menyuruh bocil itu mengumpulkan bocil lainnya.
Pi jelas tanya, bukannya Yuri itu bilang mereka mau buru-buru, tapi Yuri bilang dia nggak mau para bocil membenci dia nantinya kalau dia meninggalkan mereka. Lalu mereka sampai di sana. Yuri bilang di sini banyak monster tingkat rendah, jadi para bocil pasti bisa dapetin makanannya. Dan mereka disuruh sendiri mendapatkan monsternya. Pi juga minta izin untuk bersama mereka. Yuri jelas senang, bocil nggak bakal kelaparan lagi. Dan sekarang dia tinggal menghindari Emilia. Tapi di belakang pohon ada yang muncul. Dan yap, itu adalah Emilia. Yuri jelas panik. Lalu Emilia tanya dengan terapan yang menyeramkan itu, apa dia ini Yuri? Yuri jelas makin panik dan bilang kalau dia nggak tahu siapa itu. Emilia kaget dan tanya ke bocil lain. Yuri mau kabur tapi dihentikan sama Emilia dan tanya apa yang dilakukan mereka di sini. Jadi Yuri bilang dia menunjukkan tempat berburu buat para bocil agar mereka tidak kelaparan. Emilia jelas kagum dan Emilia langsung berdoa. Tapi Pi muncul dan nyebut nama Yuri. Pi langsung dibawa pergi sama Yuri. Yuri juga langsung bilang kalau Emilia itu salah dengar. Emilia malah percaya, tapi Emilia ancang-ancang dan langsung berada di depan Yuri. Yuri jelas ketakutan dengan kekuatan Emilia, dan pas dia ketakutan ada teriakan muncul. Ternyata di sana ada werewolf. Di sini biasanya ada monster tingkat rendah doang, tapi ketika ada orang dengan status tinggi, monster kuat juga bakal muncul. Dan jelas Emilia langsung menentang monster itu. Pi jelas kagum dengan keberaniannya Emilia, tapi Yuri bilang ke Pi, ayo kabur. Pi jelas nggak mau, apalagi Yuri kelihatan enggak keren. Tapi Yuri bilang kalau Emilia itu memang kuat dan Emilia sebanding melawan monster itu. Lalu Emilia berhasil mengalahkan monster itu. Emilia langsung bersikap baik, tapi tiba-tiba ada monster lagi yang muncul. Emilia berhasil menghindar, tapi masih terkena serangannya. Emilia jelas bermuka kuat, tapi dia itu masih terluka. Jadi pas dia menyembuhkan dirinya, monsternya menyerang. Lalu Yuri dengan ris dia berhasil menyerang matanya dan menyuruh Emilia menghabisi monsternya. Dan yap, Emilia berhasil menghabisi monster itu. Setelahnya, Emilia berterima kasih ke Yuri. Yuri mau pergi, tapi Emilia menghentikannya karena dia tidak peduli lagi dengan Yuri dan mengajak Yuri masuk ke party dia. Yuri jelas panik dan tanpa sengaja menyentuh opainya Emilia. Emilia panik, Pi jelas cemburu, tapi Yuri punya ide. Kalau Emilia membenci dia, Emilia pasti nggak bakal mengajak dia menjadi anggota party. Emilia tanya lagi, apa Yuri memang nggak sengaja? Tapi Yuri bilang kalau dia sengaja. Emilia jelas kesel dan bilang seharusnya dia nggak mengajak Yuri masuk ke partinya. Yuri mau bilang kalau dia itu Yuri yang asli, tapi dia mikirin bagaimana jadinya kalau bapak dia tahu kalau dia memegang opai Sain. Makanya Yuri kabur dengan Pi. Pi masih khawatir sama anak itu, dan Yuri berpikir karena mereka nggak ikut campur sama cerita utamanya, jadinya dia tidak perlu memikirkan para bocil itu. Tapi di gamenya itu bakal ada pemberontakan dari para bocah yang kelaparan, dan Yuri nggak tahu soal itu. Tapi sekarang Yuri mikirin ke wilayah dia ke depannya, karena dia harus mendukung wilayah dia yang kesusahan. Lalu Pi makin senang karena sudah dekat dengan wilayahnya Yuri. Lalu Pi tanya apa yang dilakukan sama Yuri di belakang. Yuri bilang dia sedang mencoba mendinginkan makanannya dengan sihir dia. Pi melihat itu juga mau latihan, jadi Yuri membuatkan belati tanah dengan sihir. Dan sambil jalan, Pi disuruh melempar belati dia sambilan berburu. Pi jelas nggak bisa mengenai targetnya. Yuri paham kalau itu susah, dan Yuri berhasil membuat esnya. Lalu mereka mendengarkan teriakan dan mereka melihat seseorang diserang. Yuri yang melihat mereka dan melihat perhiasannya mereka bilang kalau Yuri akan menyelamatkan mereka supaya mereka nanti dibantu untuk perkembangan lahan dia. Lalu Yuri melihatkan bandit itu dan langsung menyerang mereka menggunakan sihir hujan es. Si bosnya jelas kaget dengan kekuatan itu dan menyandra cewek itu. Yuri nggak peduli, tapi tiba-tiba bos itu terkena serangan di tangannya. Dan Pi senang karena serangan dia itu berhasil. Yuri jelas memuji Pi yang berhasil menyerang bos itu, dan Yuri dengan mudah mengalahkan bos itu. Setelahnya mereka berdua jelas berterima kasih ke Yuri. Yuri sadar kalau mereka dari perusahaan Muller, jadi Yuri membuat rencana untuk memiliki hubungannya baik sama mereka.
dan tanya apa banyak bandit di sekitar sini. Si bapak itu bilang kalau dia dibilangin untuk berhati-hati dengan bandit dan keluarga Rashout. Yuri jelas heran. Jadi bapak itu bilang kalau keluarga Rashout itu terlalu memonopoli perdagangan di ibu kota. Lalu Pi datang. Yuri jelas nggak mau nama keluarga dia diketahui, tapi Pi bilang nama lengkapnya Yuri. Dan jelas rencana Yuri membuat hubungannya baik sama mereka susah didapatkan. Balik ke Radan yang memuji pemikirannya Yuri dan mengira kalau Yuri mengetahui rencana dia. Dan Radan menyuruh pelayan dia untuk menyiapkan monster untuk membunuh semua orang yang ada di wilayah Yuri. Dan ya, manganya itu mentok di chapter 4. Ceritanya itu cukup menarik sih, apalagi dari gambarnya itu yang teliti banget. Dan semoga ini manga terus berlanjut, karena gue itu lebih suka manga yang isekai, yang lebih fokus ke perkembangan daerah daripada shonen yang full bertarung doang lah. Gue lebih suka yang begini. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, loncengnya juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, Bakakers.